Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Ya, hikmat akan menuntut kita untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan dan langkah-langkah kita di dalam kebijaksanaan sehingga kita terluput dari malapetaka dan kejatuhan. Baik, hari ini kita akan lanjutkan hikmat kehidupan dari Amsal pasal yang ke-11 yang akan terambil dari ayat yang ke-16 ya. Hikmat Amsal 11 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan firman Tuhan berkata begini, perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, tetapi seorang penindas beroleh kekayaan. Loh, kok sama bagusnya ya? Yang satu dapat hormat, yang satu dapat kekayaan. Mungkin saudara berkata, ya kalau saya memilih kekayaan. Ingat saudara, kekayaan bukanlah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah memperoleh perkenanan Tuhan. Di sini dikatakan seorang penindas memperoleh kekayaan. Tetapi apakah kekayaan bisa menyelamatkan kita? Apakah kekayaan menjadi tujuan hidup kita atau kita mencari perkenanan Tuhan? Ya, di sini dikatakan bahwa perempuan yang baik hati beroleh hormat. Kehormatan nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi ingat, jangan pernah tukarkan apapun dengan kekayaan, karena kekayaan itu dapat dicari dan juga dapat hilang. Tetapi kehormatan nama baik dan perkenanan Tuhan itu harus kita bayar dengan karakter yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-17 berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ada sesuatu yang aneh dan juga luar biasa dari ayat ini. Di sini dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Loh, padahal kan kita berpikir kalau kita bermurah hati kepada orang lain itu kita berbuat baik kepada orang. Tetapi ayat ini berkata orang yang murah hati itu berbuat baik pada dirinya sendiri. Kenapa saudara? Karena ingat firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kalau kita menabur murah hati, maka kita juga akan menuai kebaikan dari orang lain, bahkan dari Tuhan. Tetapi jika kita berlaku kejam, itu juga dikatakan orang yang kejam juga menyiksa badannya sendiri. Kita berbuat kejam saudara, waktu kita hidup di dalam amarah, kita kejam terhadap orang, kita sendiri yang akan tersiksa. Kenapa? Dan jantung kita berpacu cepat. Jadi jangan berpikir bahwa kemarahan kita, emosi yang kita luapkan kepada orang itu membuat kita lega. Sebaliknya, engkau sedang menyiksa dirimu sendiri. Hidupilah hukum-hukum firman Tuhan dan jangan tertipu dengan semua apa yang iblis tawarkan di depan kita dan kita berpikir itulah yang menjadi kebahagiaan. Ayo kita mau berbuat baik kepada diri kita sendiri saudara ya. Orang yang kejam itu menyiksa badannya sendiri, firman Tuhan berkata. Ayat yang ke-18, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Orang fasik itu kayak tadi penindas, kelihatannya dia mendapat kekayaan, kelihatannya dia mendapat keuntungan, tetapi sesungguhnya dia sedang berjalan kepada kesia-siaan. Dia sedang berjalan kepada kebinasaan. Sia-sia harta yang didapat dari hasil kefasikan tidak akan membawa kebahagiaan. Karena ingat, hidup kita bukan hanya berbicara di dunia ini, tetapi ada kehidupan sampai pada yang akan datang. Ya, di sini dikatakan orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Orang yang hidup dalam kebenaran, setia menabur kebenaran, dia mendapat pahala yang tetap. Artinya apa? Sampai pada kekekalan. Jangan mau melakukan sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Seperti tadi, ya orang yang fasik, orang penindas mendapat kekayaan, tapi itu hanya sementara di dunia ini. Kita sedang mencari kehidupan yang sampai pada kekekalan. Karena itu teruslah berbuat kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena engkau mendapat pahala yang tetap, kata firman Tuhan. Ayat berikutnya, ayat yang ke-19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, ya, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian, ya. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup.
Sekali lagi, orang-orang yang tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, mereka sedang berjalan menuju kehidupan yang kekal. Ya, ingat selalu saudara bahwa kita sedang mencari, kita sedang mengejar kehidupan yang sampai pada kekekalan, bukan hanya di dunia ini saja. Dan firman ini berkata, siapa berpegang pada kebenaran. Artinya berpegang itu apa saudara? Sekalipun ada badai, sekalipun ada goncangan, sekalipun ada tawaran dunia yang sering kali membuat kita bimbang harus pilih yang mana. Tetapi ketika engkau tetap berpegang pada kebenaran, apapun alasannya, apapun resikonya, aku tetap berpegang pada kebenaran. Di sini firman Tuhan berkata, engkau sedang menuju hidup, ya, menuju kehidupan, bahkan sampai pada kekekalan. Tetapi di sini dikatakan, siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang mengejar kejahatan, orang yang selalu melakukan yang jahat dalam hidupnya, dia sedang berjalan menuju kepada kematian. Dan ingat, kematian ada dua dalam hidup manusia. Kematian yang fisik yang saat ini di dunia, dan juga kematian kedua, yaitu kematian kekal selama-lamanya dalam penghukuman, ya, yang kekal dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Karena itu jangan mengejar kejahatan supaya kita tidak menuju kepada kematian yang kekal. Ayat yang berikutnya, ayat 20, di sana dikatakan, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Orang yang serong, ya, orang yang serong hati artinya apa saudara? Ya, serong hati. Hati ini tidak ada yang bisa melihat, hanya kita dengan Tuhan. Karena itu berbahaya sekali kalau kita jadi orang yang serong hati. Artinya apa? Kita ini di mulut lain, di hati lain, di omongan lain, ya, di pikiran lain. Itu serong hati, itu berbahaya. Di hati beda saudara, ya. Sampai ada peribahasa yang berkata, dalamnya laut dapat diduga, tapi dalam hati siapa yang tahu. Makanya hati-hati menjaga hati, ya, karena waspadalah, sebab hati hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Orang yang serong hati adalah kekejian bagi Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Karena itu tetap jaga hati kita di dalam perkenanan Tuhan. Ayat yang berikutnya, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Tetapi orang yang hidupnya dalam kebenaran, dalam kekudusan, itu mendapat perkenanan Tuhan. Banyak orang bertanya pada saya, Bu, bagaimana caranya kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita? Hanya satu saudara, hiduplah tidak bercela, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, maka perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Ayat yang berikutnya, ayat 21, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Orang yang berbuat kejahatan tidak akan pernah luput dari hukuman. Karena itu kalau hari-hari ini ada orang yang masih hidup dalam kejahatan dan berpikir dia masih untung, wah, buktinya saya juga masih diberkati. Saya sekalipun berbuat kejahatan, buktinya hidup saya masih aman, pekerjaan masih bagus, uang saya masih ada. Saudara, firman Tuhan itu tidak pernah berbohong. Di sini dikatakan, ya, orang yang melakukan kejahatan, ya, orang yang berjalan dalam kejahatan, orang yang jahat, sungguh, ya, ada kata sungguh di sana, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Mungkin belum sekarang kita menemukan hukumannya, mungkin belum sekarang kita mengalaminya, tapi satu saat pasti yang namanya kejahatan itu akan mendapat penghukuman. Karena itu bertobatlah selama masih ada waktu saudara, ya. Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Mari kita berdoa supaya kita menjadi keturunan orang yang benar, dan kita menurunkan juga keturunan yang benar. Kita berdoa supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang benar, anak cucu kita juga, ya, adalah anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Ingat saudara, warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bagi anak cucu kita adalah iman, hidup dalam kebenaran. Karena itu tidak akan pernah terganti oleh kekayaan apapun, lebih daripada emas tua sekalipun, kata firman Tuhan, ya. Tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Biarlah kita senantiasa hidup dalam kebenaran supaya keluarga kita, keturunan kita diselamatkan. Bukan hanya nanti ketika Tuhan datang, bukan hanya nanti ketika kita mati, tapi janji firman Tuhan, selama kita ada di dunia ini, keturunan kita akan diselamatkan oleh Tuhan.
Ayat 22, seperti anting-anting emas di janggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Wow, saudara ya, seperti anting-anting emas di janggur babi. Ya, babi itu ya mau dikasih anting pun saudara ya tetap babi ya. Yang namanya babi ya tetap babi. Nggak ada orang ngomong, ih babinya cantik gitu ya. Yang namanya babi itu tetap babi. Ya sebenarnya kasihan juga sih jadi babi saudara ya. Kenapa? Babi itu saudara kalau masih hidup. Kenapa dipakai perumpamaan babi di sini? Babi itu binatang yang paling hina kalau masih hidup. Orang bilang, ya dia tuh nggak pernah mandi, bau kayak babi. Ya itu kamarnya jorok banget kayak kandang babi. Ya wah jangan, kotornya kayak kandang babi. Tapi kalau sudah mati saudara babi, orang bilang gini, haus banget tuh babi kecap. Jadi mari kita berdoa jangan seperti babi saudara ya. Waktu masih hidup tidak menjadi berkat, semua kutukan demi kutukan. Nah di sini dikatakan anting-anting emas di junggur babi ya, seperti anting-anting emas di junggur babi. Saudara mau kasih berlian pun babi tetap babi ya. Demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Saudara, terutama yang perempuan-perempuan, mau secantik apapun engkau, kalau kelakuanmu tidak susila, ya dari cara berpakaianmu aja tidak susila, yang kebuka-buka, kelihatan, selalu saya berpesan dan tidak pernah berhenti. Yang perempuan pakai baju, yang bagian atas jangan terlalu ke bawah, yang bagian bawah jangan terlalu ke atas. Ya, orang melihat hidup kita itu dari cara kita berpakaian, dari cara kita bicara. Ya kalau dari cara kita berpakaian aja kita sudah tidak susila. Dan saya kebanyakan melihat saudara, ada orang-orang yang pakai baju itu tidak susila. Lalu kalau diganggu sama tukang parkir di mall atau diganggu sama satpam, ya yang dia lewat gitu terus satpamnya sweet, ya saking seksinya, marah loh. Emang kamu kira saya perempuan apaan? Lah dari bajumu aja udah kelihatan kamu perempuan tidak susila. Kenapa marah kalau digodain orang? Ayat ini dengan keras berkata, seperti anting-anting di junggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Secantik apapun engkau, kalau tidak susila ya begitu, nggak ada gunanya. Ya makanya juga para pria kalau cari jodoh yang muda-muda, carilah wanita yang beretika. Ya, yang dari cara berpakaiannya kita sudah bisa lihat dia ini takut Tuhan atau tidak. Ya, orang yang berpakaian dengan tidak senonoh seperti itu, yang tidak susila saudara, mengundang roh kenajisan, itu pasti tidak akan menjadi istri yang baik. Pasti banyak perselingkuhan. Kenapa? Karena ada roh najis. Makanya ini ayat ini berkata dengan keras, seperti anting-anting emas ya. Mahal nggak? Mahal anting-anting emas. Tapi kalau cuma ditaruh di junggur babi ya tetap babi. Ya, mau secantik apapun engkau wanita, kalau caramu hidup tidak susila, dikuasai roh kenajisan, cara berpakaianmu juga seperti itu, orang menilai engkau rendah ya. Karena itu mari kita bertobat, jadilah wanita yang terhormat, berpakaianlah dengan cara yang pantas supaya orang melihat hidup kita sebagai wanita-wanita yang terhormat dalam takut akan Tuhan. Ya, yang berikutnya saudara, ayat yang ke-23 ya, di sana dikatakan begini ayat 23. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ya, bayangkan kalau kita ini jadi orang benar, bahkan keinginan kita, firman Tuhan bilang, mendatangkan kebahagiaan. Tetapi harapan orang fasik ya mendatangkan murka. Wow. Ya bayangkan orang fasik itu berharap aja mendatangkan murka loh. Jadi kalau engkau hidup dalam kefasikan, dalam dosa, gak usah berharap yang baik. Kenapa? Harapanmu aja itu murka Tuhan. Ya tetapi kalau kita menjadi orang benar, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Tetapi harapan orang fasik mendatangkan murka. Mari kita sama-sama berdoa hari-hari ini dalam hidup kita supaya kita menjadi orang yang tetap tekun dan setia mencari Tuhan.
Dan karena itu saudara, saya berdoa supaya kita ini melangkah dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita hidup sungguh-sungguh takut Tuhan, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan. Baik, sampai di sini dulu kita bahas sampai ayat ini, dan kita akan lanjutkan besok. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pemahaman-Mu atas firman-Mu. Berikan kami terus roh takut akan Tuhan. Pimpin kami dalam hikmat-Mu supaya kami berjalan dalam kebijaksanaan. Jagai hidup kami, jauhkan dari roh kenajisan, percabulan, dan semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat. Urapi setiap keluarga demi keluarga tetap ada di dalam jalan Tuhan. Kami percaya hikmat menuntun kami di dalam takut akan Tuhan, sehingga hidup kami terhindar dari malapetaka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut, karena gratis. Tuhan memberkati.